Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan mengundang orang-orang yang masih ataupun pernah melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Puput Karolina. Puput, selamat malam. Terima kasih sudah berkenan hadir malam hari ini. Kamu pernah punya pengalaman mistis nggak yang sampai sekarang masih diingat dan mungkin bahkan meninggalkan trauma? Trauma sih enggak sih, cuma memang aku pernah sekali itu pernah dengar itu namanya sleep paralysis. Jadi aku pada saat tidur itu kayak nggak bisa bangun, kayak ngerasa ada yang datang deketin aku, tapi aku nggak bisa bangun dan aku merinding gitu. Nah, dan saat itu aku baca doa ya, dalam hati aku baca doa, dan saat baca doa itu pun kayaknya hal itu belum bisa ngejauh dari aku dan aku tetap nggak bisa bangun. Lalu aku marah. Aku marah, aku bilang, lu jangan macem-macem ya sama gue gitu loh, gue hajar loh. Habis itu udah dari marah itu malah aku bisa bangun. Jadi itu kejadian aku ingat karena menegangkan dan juga lucu gitu buat aku. Gitu. Rasanya seperti apa sosok yang mendekati itu? Ada bentuknya, ada wujudnya? Kayak apa ya, nggak ada wujud sih, dia nggak ada wujud. Deket kayak asap kayaknya ya, kayak asap cuman deket ke aku tapi dingin dan aku merinding gitu. Nggak tahu sih, aku bingung juga. Itu kejadian di rumah? Kejadian di rumah, aku lagi tidur di sofa, ketiduran, dan memang sudah dari dulu saat kita beli rumah itu di sofa itu di belakangnya itu memang katanya sempat bekas taman, ada pohon besar gitu. Jadi pohon itu ditumbang, kita jadiin, kita ratain, kita pakein keramik segala macem. Jadi lebih proper lah untuk indoor gitu. Yang tadinya outdoor ada pohon gitu. Mungkin katanya ada sesuatu atau bagaimana dengernya. Dan sebenarnya sih selama tinggal 4 tahun, 5 tahun gak pernah ada kejadian sampai hari itu. Tapi setelah itu ada kejadian lagi? Setelah itu gak ada. Mudah-mudahan malam hari ini juga gak akan ada kejadian apa-apa ya. Amin. Mudah-mudahan kamu baik-baik aja. Amin. Kita akan segera ketemu dengan partisipan yang pertama nih, Puput. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku memiliki kekuatan mistis. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Kiki. Selamat malam Kiki. Malam. Boleh kami tahu aktivitas atau pekerjaan Anda saat ini? Untuk aktivitas dan pekerjaan saat ini saya praktisi dan juga membuka praktek untuk buka aura dan seperti puter giling. Seperti? Puter giling. Puter? Giling. Jadi untuk rumah tangga yang mulai rusak itu saya tarik seperti magnet lagi. Oh, oke. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami, Kiki? Untuk saat ini saya mau cerita dan mau sharing juga, mau minta pendapat juga bagaimana caranya. Banyak teman-teman saya di belakang, saya mau mereka pergi dan damai. Teman-teman di belakang maksudnya? Gaib. Sudah lama mengikuti Anda? Sudah lama. Ada yang dari kecil. Oh, itu warisan leluhur? Saya tidak tahu itu warisan atau tidak. Cuman memang yang dari kecil itu ada 2 anak kecil pakai semacam Belanda seperti itu. Oke, jadi Anda nggak pernah tahu kapan datangnya? Nggak pernah tahu. Cuman memang sering main bareng. Waktu menjalankan pekerjaan Anda dibantu sama makhluk gaib itu? Tidak. Nggak sama sekali? Nggak sama sekali. Oke. Jadi awalnya mereka datang, Anda nggak pernah tahu kapan? Nggak pernah datang ke suatu tempat untuk melakukan ritual, mengundang mereka datang sampai akhirnya mengikuti gitu? Enggak. Cuman memang saya pernah ada cari guru, karena dulu saya sempat stres, ada frustasi juga. Jadi kan kalau kata orang itu
kalau tanpa guru itu sesat, makanya saya sempat cari guru, cuman nggak cocok sama batin saya. Nggak cocok ya seperti apa? Nggak cocok karena ya untuk ajarannya seperti harus makan kembang dan lain-lain. Sampai sekarang nggak pernah kamu jalanin? Nggak pernah. Oh, oke. Nah, terkait dengan teman-teman yang ada di belakang kamu, selama ini mereka hanya mengikuti atau sempat mengganggu atau menyampaikan sesuatu? Sempat mengganggu, sempat menyampaikan sesuatu juga. Mengganggunya seperti apa? Jadi waktu kecil SMP mungkin dulu saya kalau dibully dan nggak ditemenin sama teman saya sering dikata-katain gitu. Jadi yang di belakang saya bilang, mau kita apain dia? Dengan bahasanya seolah-olah seperti itu. Biasanya tanggapan kamu seperti apa? Terserah. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya ya mereka dengan cara mereka sendiri mengganggu. Mengganggunya? Mengganggu mereka? Mengganggu teman-teman kamu yang membuli itu? Betul. Dengan cara? Dengan cara mengganggu, diikutin dan dijahilin. Ditakut-takutin gitu? Iya. Oke, itu waktu kecil. Sekarang-sekarang ini? Untuk sekarang ini saya bisa kontrol. Oke. Nah, kalau menyampaikan pesan, apa yang disampaikan? Mereka seperti saya mau melakukan sesuatu, mereka melarang, ini tidak baik. Jangan, nanti kamu bahaya. Jadi sebenarnya menjaga dan melindungi kamu dong ya? Mungkin seperti itu, cuman saya tidak tahu menurut yang lain. Tapi malam hari ini kamu mau lepas dari mereka? Banyak? Banyak, Gak cuma anak kecil itu? belasan. Oke. Ada anak kecil yang menggunakan pakaian Belanda, lalu apa lagi? Kuntilanak ada. Kuntilanak sekitar 5. 5? Mereka hadir? Hadir. Sekarang? Ada. Ada di mana? Menyebar. Ada di dekat kita? Ada. Tepatnya Di belasan itu mereka menyebar di sini. Oke, jadi anak kecil, kuntilanak, dan? Genderuwo ada. Pocong juga ada. Kok bisa banyak ya? Iya, karena mereka entah kenapa memang kemauan mereka. Saya bilang kalau kamu mau ikut saya, jangan ganggu saya, jangan usik saya, gitu. Jadi kamu tahu keberadaan mereka dan mereka juga tahu kalau kamu tahu. Tahu? Iya. Mudah-mudahan sih mereka juga mau untuk pergi dari kamu ya malam hari ini ya. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Kiki, tinggal di rumah nomor 23 dan lahir di tanggal 6 Februari 91. Memiliki sifat yang mudah untuk bersosialisasi. Namun Kiki harus belajar untuk bersabar agar terhindar dari perasaan frustasi dan kekecewaan. Saya melihat adanya perasaan frustasi dan kecewa. Dan saya melihat ada sosok besar yang melingkupi tubuhnya. Saya melihat monster berwarna gelap dan mempunyai satu mata saja. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Kiki, tanggal lahir 6 bulan 2 91 dan nomor rumah 23. Kiki diikuti oleh makhluk gaib dan itu sudah lama sejak kecil. Gak tahu datangnya kapan dan dari mana, tapi selalu berdatangan yang baru, ya. Dan kalau Kiki tidak suka dengan orang lain, makhluk-makhluk dan teman-teman gaibnya itu juga ikutan tidak suka dan akan melakukan sesuatu sesuai kemauan Kiki. Betul. Dan malam hari ini datang ke menembus mata batin untuk bisa lepas dari makhluk-makhluk dan teman-teman gaibnya. Betul. Jadi sebenarnya kalau saya lihat Kiki
berbanding terbalik sih dengan apa yang diceritakan. Saya ngerasa dia adalah sosok yang kuat juga, datar tapi kuat gitu, bisa membara apinya, kemarahannya. Itu dia punya kekuatan seperti itu karena ritual atau karena memang leluhurnya? Saya ngerasa dari sifat dan karakternya juga sih yang dominan. Sedikit begitu makanya bisa membakar semua. Ini hancur kali ini studio. Sekeras itu. Betul kan? Betul. Kenapa saya bilang begini? Saya banyak belajar dari research dan riset juga tentang karakter orang. Saya ngerasa selain diikuti oleh sosok makhluk aneh, saya ngerasa kamu tuh temperamennya kayak dia udah gak sadar gitu loh. Benar seperti itu bagi kita. Kalau lagi marah, lagi kesel, emosi, nggak bisa dikendalikan. Benar. Iya. Gimana kejadiannya yang Anda ingat sampai yang benar-benar keterlaluan gitu misalnya? Yang benar-benar keterlaluan itu yang sampai kesabaran saya benar-benar habis. Sebenarnya saya sabar, cuman memang seperti akumulasi. Jadi ketika saya kesabaran saya Meledak. dan Meledaknya seperti meledaknya itu benar-benar meledak, ya entah itu barang-barang semuanya bisa saya hancurin Barang-barang apa nih? yang ada di rumah. Yang di rumah semuanya pada hancur ya. Itu saya ngerasain banget sih. Saya ngelihat pertama kali agak sedikit wow, maksudnya selain makhluk halus berbentuk pocong, saya juga melihat karakternya Kiki itu sangat mirip sekali dengan pocong yang ngikutin dia. Gitu. Ini saya rasa Kiki juga tahu kali tentang topik ini kali ya. Iya. Ini pocong nggak ngikutin kamu semenjak kecil. Saya lihatnya ini ketika perjalanan hidupnya Kiki udah mulai dewasa baru ketemu yang begini. Itu yang saya bisa jelasin. Datangnya dari mana ya? Datangnya dari saya lihat ini kayak random gitu tempatnya. Kenapa banyak sekali makhluk-makhluk gaib yang seneng datang ke Kiki? Karena juga plus Kiki lagi marah di saat di tempat yang salah misalnya. Oh, jadi frekuensinya sama, emosinya tinggi. Iya. Akhirnya energinya sama dengan makhluk gaib. Tuh, misalnya nih, contohnya Mbak Kiki lagi marah-marah gak jelas gitu di bawah pohon nangkanya, pohon jambu gitu. Terus bla bla bla. Yang atas kan ngeliat jadi kayak wih cocok ya. Begitu cocok, Iya, ikut. cocok ikut. Misalnya di kuburan juga, aduh kuburan leluhur gimana. Aduh gue agak ngejelimet ya ini ya, ribet ya ini, nah itu gitu dan segala macem. Ininya pada nempel. Berarti kalau di tempat-tempat seperti itu, Iya, memang tempat-tempat harus dijaga sakral ya, tempat menyedihkan, kuburan, rumah duka itu sensitif sekali dengan perkataan kita atau ucapan kita. Makanya nih dia kena ketempelan. Kalau udah bilang bukan lahir dijagain. Gitu. Kak Roy, mau Mbak, nanya. Boleh. silakan. Aku mau nanya, tadi kan dibilang diikutin 11 makhluk. Itu apa possible nggak sih memang terjadi dan apa mereka berteman akhirnya yang 11 itu? Bikin satu kesatuan? Sangat mungkin sekali karena ada 11 makhluk gitu kan. Jadinya gonta-ganti. Jadi kayak split gitu. Karakternya dia juga berubah-ubah. Sebenarnya 11-11-nya itu ketemunya di tempat yang berbeda sih. Dan saya pertanyaannya adalah kok bisa tahu 11-nya? Enggak, itu bukan 11, cuman mungkin belasan. Belasan. Oh, oke. Kenapa dia disukain sama makhluk halus belasan? Karena karakternya dia sih yang cocok dengan aura makhluk halus. Yang orang makhluk halus itu sukanya remang-remang, gelap-gelap, teriak-teriak, duka cita, orang lagi kotor, lagi halangan. Ya itu semua banyak. Mereka nggak suka ini lampu. Nah saya ngeliat sejujur nih ya, saya masuk ke rumah Mbak Kiki. Oh, di sini ada nggak? Saya nggak tahu ini nyebutnya lemari ya. Pas begitu masuk ada lemari, warna dark brown, itu Coklat tua.
lemari pajangan gitu Mbak Kiki? Oh iya, bukan. Buffet. Nah, saya ngelihat ada foto pernikahan, tapi saya tidak tahu ini siapa, agak jadul. Orang tua saya. Ya. Oke. Saya masuk lagi pelan-pelan. Wow. Kenapa? Saya ngelihat perempuan rambutnya acak-acakan. Rambutnya benar-benar dahsyat sekali. Ada di dalam rumahnya. Ada di dalam rumahnya. Mbak Kiki pernah ngelihat sosok perempuan dalam rumah? Lihat. Itu salah satu teman gaib ya? Enggak, mereka dia cuman jaga rumah aja. Menjaga rumah. Serem deh yang perempuan. Yang perempuan agak mengerikan. Di depan kasur kamu tuh ada kaca juga. Ada. Cuma Saya- sudah pecah-pecah. Pecah-pecah. Karena pecah sendiri. Atau kamu? Jadi cermin retak-retak, Karena pecah sendiri atau kamu? pecah sendiri. Iya sih. Saya lihat dia pecah sendiri. Buruan deh ganti tuh cermin jadi cerminnya nggak pecah lagi. Ganti cermin baru. Iya, diganti cermin baru karena feng shui-nya lebih bagus kalau punya cermin nggak pecah. Cermin pecah menandakan duka cita atau simbolik ya, kaca pecah, gigi putus, kemudian juga sisir patah, kacamata patah gitu. Itu hal-hal yang menurut saya sih nggak percaya dengan gitu-gituan, tetapi ternyata emang ada hal-hal yang kayak gitu.